Udah, Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will introduce our team. My name is Mayang Sari Eklesia dengan NIM A1D1200090. And my partner is Eka Sumbulatim dengan NIM A1D1200087. And then Dimas Bintang A1D1200096. Okay, let's start the presentation. The first subject matter will be explained by Eka. Baiklah, yang pertama yaitu kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Jadi, kognitif ini merupakan proses berpikir yang melibatkan kemampuan anak untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Bukan hanya itu saja, cara anak dalam bertingkah laku serta bertindak dalam memecahkan suatu masalah dapat membuat anak menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Kognitif seseorang anak akan berkembang apabila diberi rangsangan serta kemampuan yang tertanam dalam diri untuk terus belajar, menggali potensi yang ada dalam dirinya, serta mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Selanjutnya, baiklah, di sini konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya. Yang pertama ini ada persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Persepsi ini meliputi suatu interaksi yang rumit melibatkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Selanjutnya, ada memori atau ingatan. Memori adalah sistem syaraf kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, ada atensi. Atensi ini merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara merespon dalam sistem kognitif. Selanjutnya, perkembangan psikomotor. Perkembangan psikomotor ini adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Jadi ini psikomotor ini nih biasa disebut praktik yang merupakan aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologi. Contoh psikomotorik ini contohnya membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Nah, karya yang dibuat itu kan berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya. Karya yang telah dibuat ini akan dianggap sebagai hasil atas keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak. Semakin baik karya yang dihasilkan, maka keterampilan yang dimiliki anak ini akan semakin baik. Selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya. Oh. The next subject will will be explained by Dimas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah keterampilan motorik yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah keterampilan motorik halus, yaitu keterampilan yang merupakan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Selanjutnya adalah motorik kasar yang meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik, turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Nah, perkembangan sosial berikutnya adalah perkembangan sosial, yaitu tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, seperti interaksi anak dengan teman, orang tua, masyarakat luas, dan juga saudara. Jadi, perkembangan sosial ini memiliki wilayah seperti pengaruh sosial yang diterima oleh anak. Nah, proses pembentukan perkembangan sosial melalui proses yang dimulai sejak bayi. Fondasi terbentuknya hubungan sosial dimulai ketika bayi baru dilahirkan sampai usia lansia. Jika tugas psikososial tidak tuntas di fase yang ditentukan, maka itulah yang menjadi sumber masalah gangguan dalam perkembangan sosial. Okay, the next will be okay, the last subject better will be explained by me. Setelah mengamati dan mempelajari perkembangan peserta didik, seorang guru atau seorang calon pendidik diharapkan mampu untuk yang pertama, mengajarkan anak bagaimana untuk menemukan dan menggunakan strategi belajar efektif yang sesuai dengan pribadi masing-masing anak. Yang kedua, mengembangkan budi pekerti yang luhur, serta mengajarkan kemampuan-kemampuan sosial terhadap anak. Yang ketiga, dapat lebih memahami, menghargai perbedaan individual anak, juga diharuskan menyiapkan bekal guna perkembangan psikomotorik siswa berjalan dengan aman dan lancar. Di sini penulis merasa dibutuhkan sebuah revolusi besar dalam sistem belajar mengajar yang ada, agar supaya mampu menghasilkan perubahan maksimal terhadap kecerdasan anak bangsa, dimulai dengan mempelajari, memahami, menyusun strategi guna merealisasikan perkembangan peserta didik di negeri ini dari segi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta sosial anak. Okay, that's all our presentation. We are open for the question. Bagaimana jika salah satu aspek itu tidak ada? Apa yang terjadi kepada peserta didik? Jelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. You're welcome. Izin bertanya, moderator. Yes, please, Diana Ayu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ayu Puspitasari dengan NIM A1D1200082.
Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana cara Anda sebagai tenaga pengajar dalam menyeimbangkan antara aspek psikomotorik dengan akademik pada peserta didik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Izin bertanya, moderator. Yes, please. Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Latifah, NIM A1D120078, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik perkembangan psikomotorik pada peserta didik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Ya. Okay, that's all our presentation. Thanks for attention. Less and more, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.